dunia tidak bisa dipercaya, saksi Kristus harusnya bisa dipegang omongannya. Kalau orang dunia berpakaian tidak senonoh itu bangga. Harusnya orang jadi saksi Kristus itu sopan, tahu nilai penghargaan terhadap diri sendiri. Tidak sembarangan, tidak senonoh. Kalau orang dunia itu suka kumpul kebo, bagi mereka kumpul kebo itu biasa. Nggak usah nikah itu biasa, punya anak di luar nikah itu biasa. Saksi Kristus harusnya ngerti bahwa mereka harus diberkati, mereka harus catatan sipil, baru hidup bersama-sama, bukan kumpul monyet. Kalau orang dunia tuh kejam dan sulit mengampuni, suka dendam sama orang, suka menjatuhkan orang lain, suka memfitnah orang lain, saksi Kristus harusnya penuh belas kasihan. Harusnya mudah mengampuni dan suka membangun orang lain, bukannya menjatuhkan orang lain. Kalau orang dunia suka ngebedain orang, suka memandang muka, sama yang kaya baru baik, kalau sama yang hebat baru baik, tapi giliran sama pembantu sendiri kejam, pelit. Ngajak pembantu makan, dianya makan enak, pembantunya suruh makan di rumah. Dengar baik, harusnya sebagai saksi Kristus, kita nggak membeda-bedakan. Kita nggak memandang muka, itu kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya memperlakukan semua orang sama baik. Jangan hanya baik sama yang kaya, jangan baik kalau kita perlu aja, tapi kita memperlakukan semua orang sama baik. Amin. Pertanyaan saya hari ini, apakah hidup Anda dipimpin oleh nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai dunia? Apakah hari ini hidupmu berpedomankan kebenaran firman Allah atau mengikuti prinsip dunia? Kalau kita masih suka ikut-ikutan arus dunia, teman-teman judi kita ikut judi, teman-teman nipu kita ikut nipu, teman-teman kejam suka ngomongin orang kita ikut-ikutan. Ingat firman Tuhan berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita harusnya buat keputusan di mana kita mau berdiri. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus berani tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak benci mereka, kita tidak usah merasa benar, kita tidak usah menghakimi mereka. Tapi kita harus ngerti, sebagai anak Tuhan kita harus jadi terang, jadi teladan buat semua orang. Di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam bertingkah laku, dalam cara hidup kita. Jangan sampai orang bilang gini, iman dan kelakuan kok nggak sejalan. Amin. Yang kedua, apakah orang bisa melihat perubahan hidup Anda sejak Anda mengenal Kristus? 2 Korintus 2:14 berkata gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau kita ingin jadi saksi Kristus, pastikan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah berubah jadi lebih baik sejak saya mengenal Kristus? Karena ketika kita mengenal Kristus, harus ada perubahan hidup. Harusnya ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah. Nah, salahnya ketika orang datang ke gereja dan mereka ingin ikut Tuhan, biasanya gereja langsung menawarkan ikut pemuritan lalu dibaptis. Tapi kemudian langsung diajak aktif pelayanan, tanpa dilihat dulu perubahan hidupnya. Harusnya yang kita utamakan bukan pelayanan di gereja, tapi perubahan hidup kita dulu. Apakah hidup kita sudah berubah jadi lebih baik sejak kita mengenal Kristus? Kan jadi aneh kalau sebelum kenal Kristus kita jahat, masuk gereja kita kenal Kristus kita jadi lebih jahat. Harusnya kan gak boleh seperti itu. Makanya seringkali pelayan Tuhan gak jadi kesaksian, karena mereka belum mengerti kebenaran, tapi sudah terjun ke pelayanan. Makanya ketika kita memilih orang untuk pelayanan, tidak boleh yang baru lahir baru, supaya dia tidak jadi batu sandungan. Harus bertumbuh dulu, harus berbuah dulu. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita ngerti firman Tuhan, kita belajar tentang kasih, kita belajar bagaimana cara Yesus hidup. Yesus tidak menghakimi, Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus senang membimbing mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Tapi kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang melayani di gereja lebih suka menghakimi daripada mengasihi, lebih suka menilai orang daripada membimbing orang kembali ke jalan Tuhan, ada yang salah dengan kita.
ekspektasi orang ketika kita bilang saya Kristen, ada lagi nih. Mereka pengen lihat Kristus dalam hidup kita. Kristenan itu saya pernah bilang identik dengan kebaikan. Ekspektasi orang dunia kepada orang Kristen harusnya hidup kita tuh jadi berkat. Apakah orang lihat hidup kita berubah sejak kita kenal Tuhan? Dikatakan firman Tuhan, harusnya hidup kita ini membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana, di mana-mana. Dimulai dari rumah. Dimulai dari jadi berkat dulu buat orang-orang terdekat kita. Apakah hidup kita berubah jadi lebih baik? Apakah kita memperlakukan pasangan kita dengan lebih baik? Apakah kita memperlakukan anak-anak kita dengan lebih baik? Apakah kita memperlakukan pembantu di rumah dengan lebih baik? Pegawai di kantor dengan lebih baik? Pengenalan akan Kristus ditandai dengan hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ibaratnya salesman, kita harus bisa mendemonstrasikan benefit atau keunggulan dari produk yang kita jual. Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau orang tidak bisa lihat dampak baik dari pengenalan akan Kristus dalam hidup kita? Bahwa orang bisa lihat bagaimana kita berubah. Pelayanan itu dimulai dari saya berubah, bukan orang lain yang berubah. Harusnya hidup kita berubah dulu, bicara soal karakter penting. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman kita itu bukan soal yang kelihatan di luar, tapi bagaimana kita ini menjalani kehidupan. Seringkali kita terperangkap tampak hebat di gereja, kelihatan baik di gereja, tapi di luar pintu gereja, di rumah, kita tidak jadi kesaksian. Kenapa? Karena kita terjebak dalam kemunafikan. Matius 23 ayat 25-28 berkata gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Baca sama-sama ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita akan terjebak dalam kemunafikan kalau kita lebih peduli kepada apa kata orang, penilaian orang terhadap kita, daripada bagaimana kita menjalani hidup kita sebenarnya. Lihat saja bagaimana orang mengupload di sosial media. Mereka pasang wajah-wajah bahagia, tapi apakah benar hidupnya bahagia? Mereka upload foto-foto bahagia bersama pasangannya, tapi apakah benar rumah tangganya bahagia? Mereka upload wajah-wajah cantik yang difilter. Mereka peduli bagaimana tampak mereka di depan orang. Tapi pertanyaan saya, apakah hidupmu baik? Apakah kamu baik-baik saja? Karena apa yang tampak di luar itu memang penting, tapi hidup kita lebih penting. Perubahan hidup itu seperti ini. Apakah yang pelit jadi murah hati? Apakah yang pemarah jadi lebih sabar? Apakah suami yang suka kasar jadi lebih lemah lembut? Apa istri yang penuntut jadi lebih penurut? Apa anak yang suka melawan jadi taat kepada orang tua? Apakah anak yang kurang ajar jadi lebih sopan? Apakah yang malas kalau kerja terlalu terlambat jadi rajin dan tepat waktu? Apakah yang suka aji mumpung jadi tahu diri? Apakah yang suka mencuri jadi suka memberi? Harus ada perubahan hidup dulu. Sebelum kita memutuskan terjun ke pelayanan di gereja, harusnya pengenalan kita akan Kristus. Tanda yang pertama adalah perubahan pribadi, karakter yang diubahkan. Munculnya karakter-karakter ilahi. Bagaimana kita semakin berbuah, hidup kita jadi berkat, membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Apakah pasangan kita dan orang-orang terdekat kita di rumah bisa melihat perubahan hidup kita yang sebenarnya? Karena merekalah yang paling tahu siapa kita, dan pendapat mereka harusnya lebih penting daripada siapapun. 1 Timotius 3, syarat-syarat penilik jemaat kalau Anda ingin melayani di gereja. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum,
bukan pemarah melainkan peramah, pendamai bukan hamba uang. Ini bicara soal karakter. Harusnya ada perubahan dalam karakter dulu, baru melayani. Kemudian ayat keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bicara soal apa? Jadi saksi dulu di rumah. Pelayanan itu dimulai di rumah. Ministry starts from home. Kalau kita mau belajar melayani, layanilah keluargamu dahulu. Melayani dulu di rumah. Amen. Jadi berkat dulu buat keluargamu. Buat apa kita kelihatan murah hati di gereja? Kita kelihatan hebat di mimbar. Tapi kalau di rumah anak istri kelaparan, uang sekolah nggak bayar 2 bulan, cicilan rumah nunggak, hutang nggak bayar-bayar, di tempat kerja kita jadi batu sandungan, buat apa? Iman itu harus sejalan sama kehidupan, bukan hanya apa yang kelihatan orang. Kalau Anda ingin jadi saksi Kristus, apakah hidupmu sudah berubah jadi lebih baik sejak Anda mengenal Kristus? Ditandai dulu dengan perubahan karakter kita menjadi karakter ilahi. Kita jadi berkat dulu di rumah kita. Baru kita jadi berkat di tempat pekerjaan kita, di komunitas, di gereja, di kota, dan di bangsa. Amen. Yang terakhir, apakah hidup Anda jadi berkat di tempat di mana Anda sekolah atau bekerja? Kita harus tahu bahwa kita harus jadi saksi Kristus di luar jemaat, bukan hanya di gereja saja. Jangan cuma baik di gereja, di tengah-tengah orang percaya. Orang tuh kalau baik di gereja, belum tentu aslinya baik. Kenapa? Sampai di pintu gereja aja, itu semua orang udah pakai topeng. Auto switch on muka malaikat. Shalom, apa kabar? Baik, senyum, bahagia, ramah. Apakah di rumah sama? Apakah di tempat pekerjaan sama? Biasanya sampai tempat parkiran aja udah keluar aslinya. Ada yang nyerempet langsung marah, ada yang ngalangin parkiran udah ngamuk. Kalau orang tuh aslinya baik, di dalam dan luar gereja itu harusnya baik. Kita harusnya jangan jadi jagoan kandang, kita harus jadi berkat saksi Kristus justru di luar gereja. 1 Timotius 3, ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ingat baik sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus, hidup kita ini harus jadi berkat. Katakan, saya harus jadi berkat. Hidup kita nggak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kalau kita tidak bisa jadi kesaksian di luar jemaat, hidup kita malah akan jadi batu sandungan dan pelayanan kita akhirnya dicela orang. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita harus jadi kesaksian dimanapun kita berada, di tengah-tengah orang percaya maupun di luar orang-orang percaya. Amin. Supaya orang tidak bisa memfitnah kita. Ingat sekali lagi, kekristenan itu identik dengan kebaikan. Kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kita harus jadi berkat, kita tidak boleh jadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau Anda rindu jadi saksi Kristus, Anda rindu hidupmu mempermuliakan Bapa, hiduplah dengan cara hidup yang baik di tengah orang-orang yang tidak percaya. Dengar baik, kalau Anda hanya jagoan kandang, di gereja aja Anda baik, Anda tidak jadi berkat. Di tempat pekerjaanmu harusnya engkau jadi teladan. Di sekolahmu harusnya engkau jadi terang. Kalau teman-temanmu di sekolah nyontek, kamu tidak boleh nyontek. Kalau teman-temanmu di sekolah berbohong, kamu harus jujur. Kalau teman-teman di sekolahmu ngomong kotor, kamu harus ngomong yang benar, nggak boleh kotor. Kalau teman-temanmu yang orang tidak percaya, mereka gosip, kamu nggak boleh ikut gosip. Nggak perlu menghakimi mereka, tapi kamu juga harus jadi teladan buat mereka.
di tempat pekerjaan. Kalau teman-temanmu curi, korupsi, nipu atasan, ngomongin atasan, kamu harus jadi teladan. Nggak usah ikut-ikutan. Ingat, kita belajar hidup berdasarkan kebenaran firman. Tapi kita tidak perlu sok merasa lebih benar dari orang lain. Tugas kita bukan menghakimi, tapi hiduplah menggarami. 1 Timotius 6 ayat pertama, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ada 2 hal yang saya mau bagikan dari ayat ini. Yang pertama gini, kalau kita kerja ikut orang, kita jadi pegawai, jadi sebuah staf di sebuah perusahaan, kita harus mengerti bahwa kita harus menghormati atasan kita. Supaya jangan sampai nama Allah dan kekristenan dihujat orang. Orang akan bilang gini, orang Kristen kok kayak begitu. Atau mereka akan ngomong gini, semua orang Kristen sama. Mereka menghujat nama Kristus ketika mereka menyebut orang Kristen dengan demikian sinis. Jangan sampai kita membuat nama Allah dan ajaran kekristenan dihujat orang hanya karena tingkah laku kita yang tidak bisa jadi teladan. Makanya jangan kurang ajar sama atasan. Kita harus hormat sama atasan kita. Yang kedua, jangan sampai kita menyalahgunakan atau memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Mentang-mentang bos kita orang percaya, mentang-mentang bos kita orang Kristen, bersaudara dalam Kristus, kita malah memanfaatkan hubungan. Kita bilang gini, ya orang Kristen kan harus sabar. Kalau diutangi ya jangan marah-marah. Orang Kristen kan harus murah hati, ya kalau dipinjemin duit ya relakan. Orang Kristen kan harus bisa mengampuni, ya kalau bawahan bikin salah ya jangan dipecat lah. Kita pakai excuse ini karena kita tuntut atasan kita yang Kristen untuk sabar, lemah lembut, murah hati, mengampuni dan lain sebagainya. Sementara firman Tuhan berkata gini, harusnya kita melayani mereka lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan kita adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Harusnya sesama orang beriman, kita malah lebih sungguh lagi melayani. Kita harus ngerti bahwa dari firman Tuhan ini kita ngerti bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Berapa banyak kita yang menyepelekan pekerjaan dan mengutamakan pelayanan di gereja. Kita mengorbankan pekerjaan kita demi pelayanan di gereja. Padahal pekerjaan adalah pelayanan. Kita harus jadi saksi Kristus di tempat di mana kita bekerja. Sekolah kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Banyak hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Bahwa kita harus ngerti pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Bahwa ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, yang artinya kita memberikan yang terbaik. Bahwa pekerjaan kita adalah sakral, pekerjaan kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan kita punya iman. Memang manusia yang menilai pekerjaan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan upah yang jadi bagian kita. Dengan begitu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh ketika kita mengerti pekerjaan adalah ibadah kita. Jangan kita malah memanfaatkan hubungan antara sesama orang percaya ketika kita bekerja kepada sesama orang percaya. Saya berdoa agar Anda mengerti bahwa kita ini tidak boleh hidup di 2 dunia, dunia rohani dan dunia sekuler. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tinggal roh Allah, yang artinya kemanapun kita berada, roh Allah mengikuti kita. Ketika roh Allah tinggal dalam kita, hadiratnya menyertai kita. Kemanapun kita berada,
Roh Allah beserta. Kita tidak boleh memisahkan dunia rohani di gereja dan dunia sekuler di tempat kerja. Makanya tidak heran kelakuan kita beda. Harus kita ngerti kemanapun kita pergi, kita adalah saksi Kristus bahwa Roh Allah tinggal dalam kita. Kita melakukan yang terbaik karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita kepada Allah. Oh, hidup ini adalah ibadah. Nah, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita pikirkan, yang kita renungkan adalah ibadah. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena hidupmu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan adalah ibadah kepada Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang sukses di marketplace. Berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam sekolah kita, berhasil di tempat kuliah kita. Kalau kita nggak jadi orang-orang yang berhasil, kita tidak bisa jadi saksi Kristus. Teman-teman kita akan bilang gini, lu sok mau ngajarin gua, lu juga masih banyak utang. Mau ngajarin gua tentang cara bagaimana rumah tangga lu aja berantem mulu. Lu mau ngajarin gua tentang Tuhan, nilai gua aja lebih bagus daripada nilai lu aja nggak lulus-lulus. Bagaimana kita mau memberitakan tentang Tuhan kalau hidup kita nggak bisa jadi kesaksian? Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau hidup kita nggak jadi berkat? Saya mau tutup dengan ini. Saya mau jelaskan bagaimana anak Tuhan dan orang-orang dunia hidup berdasarkan prinsip yang berbeda. Bagi kita, kekudusan penting. Bagi kita, diberkati Tuhan, catatan sipil baru menikah, itu penting. Karena kita ingin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ingin hidup dalam kekudusan, bukan dalam perzinahan. Tapi bagi orang dunia, kekudusan gak penting. Menjadi perawan di usia 30 itu aneh bagi mereka. Bagi mereka, menikah catatan sipil itu beban. Bagi mereka kumpul kebo biasa. Punya anak di luar nikah itu biasa. Bahkan banyak teman-teman di luar negeri yang bilang, mereka yang belum kenal Tuhan bilang, kalau sampai mereka menikah catatan sipil, itu beban sekali buat mereka. Kalau mereka sampai bercerai, mereka harus nanggung anak istri mereka seterusnya. Berat. Di luar negeri aturannya jelas. Makanya orang gak gampang mau nikah di luar negeri. Tapi banyak orang dunia yang nikah itu gak penting. Yang penting living together. Yang penting seks. Sementara kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita gak boleh seks di luar nikah. Baru kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Prinsip ini udah beda banget. Bagi orang dunia, menipu orang lain, menghancurkan orang lain untuk menyukseskan diri sendiri, itu biasa, normal, itu persaingan dalam dunia usaha. Suap itu biasa, tipu-tipu itu biasa, bohong itu biasa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saksi Kristus, kita harus ngerti bahwa itu nggak dibenarkan dalam kebenaran firman Allah. Bahwa kita harus jujur, bahwa orang yang cakap akan dapat promosi dari Tuhan, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Kita nggak perlu tipu-tipu, kita tidak perlu merugikan orang lain, kita tidak perlu menjatuhkan orang lain, merusak nama baik orang lain. Kalau kita mau dipromosi sama Tuhan, kita harus excellent dalam pekerjaan kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau dipercaya perkara besar, kita harus setia dalam perkara kecil. Kita nggak boleh rakus, nggak boleh serakah, kita nggak boleh mengandalkan kekayaan. Bahwa uang bukan segala-galanya, Tuhanlah segalanya. Bagi orang dunia, sombong itu biasa. Apalagi Anda terkenal, apalagi Anda punya harta. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kalau kita tidak pegang prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kita ikut arus dunia, bagaimana kita mau jadi saksi Kristus? Bagaimana hidup kita mau jadi terang? Saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini boleh membukakan pikiran Anda dan mengembalikan semangat Anda untuk hidup lagi jadi berkat, hidup lagi jadi saksi Kristus. Dengar firman Tuhan. Anda tidak bisa memenangkan teman-teman Anda dan keluarga Anda yang belum kenal Tuhan hanya dengan mengulangi khotbah saya. Anda tidak bisa mengupload ayat-ayat Alkitab dan membroadcastnya ke teman-teman Anda dan juga sahabat-sahabat Anda atau keluarga Anda hanya untuk mengharap mereka bertobat. Anda bisa berdoa buat mereka. Anda bisa share khotbah-khotbah ke mereka. Tapi dengar begini, yang paling powerful adalah kesaksian hidup Anda. Bagaimana mereka melihat ada keharuman pengenalan akan Kristus lewat hidup Anda. Tuhan kiranya memberikan kasih karunia-Nya supaya kita bisa terus menghidupi kehendak-Nya.